Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 9 September 2025. Hari biasa, pekan biasa ke-23. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini menunjukkan pada kita sikap Yesus yang selalu melibatkan Bapanya. Sebelum ia memilih para rasul, Yesus berdoa terlebih dahulu. Bahkan semalam-malaman ia berdoa. Kisah Injil hari ini memberikan contoh dan sekaligus menegaskan pada kita pentingnya doa dalam setiap keputusan kita. Dan Yesus melakukan itu. Doa menjadi kunci baginya dalam tugas perutusan. Yesus selalu menyerahkan semuanya pada keputusan Bapanya. Cara Yesus mengambil keputusan dengan berdoa terlebih dahulu hendaknya menjadi contoh dan inspirasi bagi kita kaum beriman. Yesus ingin dalam setiap keputusan, dalam setiap kebijakan, dalam setiap perutusannya, dalam setiap kegiatan selalu melibatkan Tuhan lewat doa-doa yang dilambungkannya. Bukan mengandalkan kemampuan diri atau kepintaran kita, tapi selalu mengandalkan Tuhan. Bagi saya inilah kesulitan kebanyakan dari kita. Kita merasa diri mampu. Kita merasa diri bisa, pintar, dan kadangkala kurang melibatkan Tuhan. Maka hari ini kita diingatkan oleh pengalaman Yesus. Betapa penting kita mendasari segala kegiatan kita, segala keputusan kita bersama Tuhan. Apapun situasi itu. Apapun kegiatan itu, hendaknya didasari dengan penyerahan diri kita, penyerahan apapun yang kita rencanakan kepada Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, selain memberi contoh pentingnya doa, Yesus ingin menunjukkan sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Bahwa kita sebenarnya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Maka tidak perlu bermegah diri kalau kita bisa. Tidak perlu terlalu angkuh dan merasa diri segalanya. Tapi jadikanlah pribadi yang mampu tapi tetap rendah hati. Dan bersandar pada penyelenggaraan Tuhan. Maka saya ingin mengajak kita semua hari ini. Tetaplah menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan. Dalam doa-doa kita. Dan hendaknya kita semakin menjadi pribadi yang rendah hati. Dalam sikap dan cara hidup. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami.
Amin. Berkah dalam.